Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak sekalian, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang perambatan dan pemantulan. Anak-anak, kita bisa mendengarkan bunyi dari sumber bunyi itu jika bunyi itu merambat sampai ke telinga kita. Jika tidak ada perambatan bunyi yang sampai ke telinga kita, maka kita tidak akan bisa mendengar bunyi tersebut. Nah, bunyi merambat sampai ke telinga kita itu melalui 3 jenis media atau 3 jenis zat perantara bunyi, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Coba perhatikan anakku sekalian. Ini perambatan bunyi tidak bisa terjadi di ruang hampa. Jadi kalau tidak ada zat perantara, bunyi itu tidak bisa merambat. Contohnya adalah di ruang hampa. Kalau kita di ruang hampa, tidak bisa mendengarkan bunyi. Misalnya, ini astronot, ini sudah di luar atmosfer, di atas udara, ya. Ini ada ruang yang namanya ruang hampa. Ya, di sana tidak bisa terjadi perambatan bunyi. Nah, tadi perambatan bunyi itu melalui 3 zat perantara atau media. Yang pertama adalah merambat melalui benda gas. Coba perhatikan, ya. Bunyi angklung itu merambat melalui udara, sehingga kalau ada anak bermain angklung, kita bisa mendengarkan. Atau pada saat kalian tidur, kalian memasang alarm di jam beker, ya. Jamnya tidak ditempelkan di telinga kita, sekalian. Mungkin letaknya agak jauh di atas meja di kamar kita. Tetapi begitu jamnya bunyi, alarmnya bunyi, kita bisa mendengarkan bunyi alarm tersebut. Nah, misalnya ini, ya. Nah, ini tadi bunyi angklung. Angklungnya tidak nempel di telinga kita, tapi ada jarak, tapi kita bisa mendengarkan bunyi angklung tersebut, ya. Atau ini tadi yang Pak Eto katakan, ya, bunyi alarm jam, ya, jam beker kita berbunyi walaupun kita tidak menempelkan jamnya di telinga kita, tapi kita bisa mendengarkan. Berarti ini bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Nah, anak-anak sekalian, yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Ya. Contoh benda padat itu apa, anak-anak sekalian? Contohnya adalah kayu, besi, kemudian benang, ya, tali. Itu adalah contoh-contoh benda padat, anak-anak sekalian. Nah, coba perhatikan ini, ya. Bunyi merambat melalui benang, kemudian bunyi merambat melalui kayu. Ini perhatikan ini. Ronaldo sama Dybala berkomunikasi menggunakan telepon tali, anak sekalian, yang terbuat dari gelas plastik sama benang. Ya, dengarkan suaranya. Halo Ronaldo. Halo Ronaldo. Iya, Dybala. Nah, ini pada saat kecil mereka masih bermain telepon tali, tapi sekarang bermain bola, menjadi pemain top di dunia, ya anak sekalian. Kemudian yang merambat melalui kayu, contohnya anak sekalian. Nah, ini ujung meja di sini diketok, tok tok tok, tok tok tok. Ya, yang anak yang sini mendengarkan. Iya, saya dengar gitu ya. Ini anak sekalian, ini benda padat yang dapat merambatkan bunyi. Ini salah satu contohnya adalah benang dan kayu, ya. Nah, selanjutnya anak sekalian, yang ketiga, bahwa bunyi itu merambat melalui benda cair, ya. Contohnya di dalam air, ya. Ini suara merambat melalui air. Kemudian kalau di laut ada ikan lumba-lumba, ya. Maaf, ada lumba-lumba, ya. Induknya memanggil
dengan siulan khusus untuk anaknya dalam air. Ya. Nih, nah, ini percobaan ini bisa dilakukan juga ini ya. Jadi menggunakan drum atau bak yang diisi air, kemudian dipukul, kemudian didengarkan. Ya, coba. Nah, diketok. Hai, hai, kedengaran suaranya. Ini bunyinya merambat melalui airnya sekalian. Ya. Kemudian tadi lumba-lumba. Ya. Ini bahasanya apa gini ya? Mama, ayo cepat nak, gitu kah? Oh tidak, ada siulan-siulan khusus anak sekalian. Di dalam air ini dia bisa berkomunikasi antara lumba-lumba satu dengan yang lain, antara lumba-lumba dengan anaknya. Ini di dalam air. Berarti bunyi merambat melalui benda cair. Anak-anakku sekalian, cepat lambat bunyi itu dipengaruhi ada dua hal, ya. Yang pertama adalah jenis medium, jenis medianya, jenis zat perantaranya, ya. Tadi kalian sudah kenal bahwa zat perantara bunyi itu ada 3, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, semakin rapat medium atau media atau zat perantara yang dilalui bunyi itu merambatnya semakin cepat. Nah, karena tadi ada benda padat, benda cair, benda gas, yang paling rapat susunannya adalah benda padat, kemudian benda cair, kemudian yang ketiga baru benda gas. Makanya anak sekalian, perambatan bunyi melalui benda padat itu lebih cepat daripada melalui benda cair. Perambatan bunyi melalui benda cair lebih cepat daripada melalui gas, karena ini berdasarkan kerapatannya. Yang kedua adalah suhu medium. Ya. Suhu medium ini semakin tinggi, perambatan bunyinya semakin cepat. Ya. Karena terjadi gerakan yang lebih cepat di dalam media atau zat perantara itu. Ya. Sehingga perambatan bunyi melalui suhu yang lebih panas, medianya akan lebih cepat. Nah, yang berikutnya anak-anakku sekalian adalah pemantulan bunyi. Ya. Bahwa bunyi itu bisa dipantulkan anak-anak sekalian, yaitu jika bunyi itu mengenai benda yang permukaannya keras, misalnya kena dinding seperti belakang ini, ya, kena kayu, kena kaca, atau kena logam, misalnya besi, kemudian baja, stainless steel, aluminium, ya, itu akan dipantulkan anak sekalian, ya. Mungkin sebagai contoh, kalian pernah berteriak di kaleng, ya. Jadi kalau ada kaleng, kamu teriak dalam kaleng, ada suara pantulan yang sehingga suara kita tidak jelas. Ini anak sekalian, ini ya contoh, berarti kaleng terbuat dari logam anak sekalian. Ya, ini. Nah, jenis bunyi pantul itu ada 2. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Ya. Gaung atau kerdam itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir berbarengan dengan bunyi asli, sehingga bunyi menjadi tidak jelas. Bunyi pantul itu mengganggu bunyi asli. Ya, ini terjadi anak-anak sekalian jika jarak antara dinding pantul dengan sumber bunyi itu dekat. Nah, tadi Pak Eto nyontohkan tadi, misalnya berteriak dalam kaleng tadi. Kalian mungkin pernah bermain teriak-teriak dalam kaleng, suaranya ada pantulan yang nggak jelas. Atau kalian berteriak di dalam bak mandi, bak mandi yang kosong anakku sekalian ya, yang kosong kalian berteriak di situ ada suara pantul, ya suara pantulnya tidak jelas, ya ini. Kemudian yang kedua anakku sekalian, ini adalah gema. Gema itu adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Jadi kita ngomong dulu, selesai baru ada bunyi pantul. Misalnya kita manggil teman kita, siapa ya namanya yang bisa dipanggil, Beni misalnya, Beni, nih, ada suara ikutan di belakangnya, ya, Delan, lan, nah gitu, itu bunyi pantul yang disebut dengan gema. Ini terjadi anak sekalian jika jarak antara
dinding pantul dengan sumber bunyi itu jauh. Misalnya kita teriak di bukit yang jauh, ya, kita teriak kenceng, kemudian setelah selesai kita ngomong baru muncul tadi, Denny, nih. Nah, itu namanya gema, anak sekalian. Ya, jadi bunyi pantul ada dua ya, ada gaung atau kerdam, dan yang kedua adalah gema. Nah, anak-anak sekalian, ya, bunyi pantul itu ada manfaatnya, anak-anak sekalian. Ya, ada beberapa manfaat bunyi pantul, misalnya untuk mendeteksi kerusakan logam. Ya, ini pada teknologi tertentu ya, mungkin di pembuatan alat-alat yang canggih ya, yang kita tidak bisa melihat logamnya retak atau tidak gitu ya, itu bisa dideteksi menggunakan bunyi pantul. Kemudian bisa untuk mengukur kedalaman laut, sekalian. Ya, kita tahu bahwa kapal-kapal yang ada yang besar, yang canggih, bukan kepiting ya anak sekalian ya, kapal yang besar anak sekalian, kemudian kapal selam anak sekalian, itu memiliki sistem sonar ya, jadi ini menggunakan bunyi ultrasonik ya, kemudian dia akan memantulkan oleh dinding, dipantulkan oleh dasar laut atau benda-benda yang ada di laut ya, sehingga ini bisa untuk mengukur kedalaman laut, mencari atau mengetahui kedudukan benda di dalam laut ya. Pada sesi sebelumnya sudah Pak Ito jelaskan, misalnya ada kapal tenggelam ya, itu atau pesawat tenggelam ya, dicarinya menggunakan sonar ini ya, menggunakan bunyi pantul. Jadi dari sumber bunyi kemudian diarahkan ke dalam laut, kemudian akan dikembalikan lagi pantulannya ke kapal tersebut ya, baru diketahui berapa kedalamannya laut ya, benda apa yang ada di dalam itu bisa dengan sistem yang ada. Kemudian di dunia kesehatan anakku sekalian, itu bisa digunakan untuk USG, ultrasonografi. Nah, misalnya ini ada seorang ibu hamil ya, kemudian di USG ya, ini bisa dilihat di monitor ini ya, ini anak yang dikandungnya sudah seberapa besar, sedang dia apa posisinya seperti apa gitu ya, itu bisa dilihat ya, ini dengan kecanggihan teknologi ya. Atau untuk melihat benda-benda atau mungkin penyakit yang ada di dalam tubuh ya, itu juga sebagian bisa menggunakan ini kalau di wilayah daerah rongga perut ya, atau mungkin ada yang jantungnya juga di USG bisa dilihat. Kemudian juga digunakan untuk mendengarkan detak jantung ya, jadi ada menggunakan bunyi pantul ya, ini di bidang kesehatan. Jadi bunyi pantul itu ada manfaatnya. Yang berikutnya anakku sekalian, ini adalah penyerapan bunyi ya. Bunyi itu bisa diserap anak sekalian jika mengenai permukaan benda yang lunak, misalnya karpet, karet, busa, kertas, kain ya, ini bisa menyerap bunyi. Jadi kalau kita teriak dalam kaleng tadi, kemudian kalengnya kita isi dengan tisu penuh gitu, kita teriak, tidak ada lagi suara pantulnya anak sekalian, karena bunyi tadi diserap oleh kertas tisu yang ada di dalam kaleng tersebut anak sekalian. Nah, benda yang dapat menyerap bunyi itu namanya peredam bunyi. Ini peredam bunyi, itu benda yang dapat menyerap bunyi. Nah, berikutnya anak sekalian, penyerapan bunyi itu ada manfaatnya, yaitu untuk menghilangkan bunyi pantul tadi. Ya, kalau tadi di kaleng diisi tisu, kita ngomong bunyi pantulnya hilang. Nah, kemudian contohnya misalnya di ruang musik studio itu biasanya di dindingnya dilapisi dengan karpet, ya, lantainya dikasih karpet, kemudian plafonnya di atasnya juga dilapisi dengan karpet. Itu adalah supaya tidak terjadi gaung di dalam ruangan itu, sehingga kalau kita bermain musik suaranya bisa jernih. Ya ini ya. Kemudian juga langit-langit gor dipasang parasut. Kalau kalian pernah ke gornya Pupuk Kartini itu anak sekalian, itu di atas dipasang parasut banyak itu. Itu tujuannya adalah untuk menghilangkan bunyi pantul anak sekalian, sehingga suara yang ada di dalam gor itu bicara kencang, ada musik di sana, tidak terganggu lagi, bisa didengarkan dengan jernih di telinga. Ini anak sekalian. Nah, ini anak sekalian, materi kita tentang penyerapan dan pemantulan bunyi ya.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.